Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rian. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang jurusan teknologi pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang tentunya akan berguna untuk kita semua. Oke, langsung saja. Apa sih itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan adalah salah satu program studi yang mempelajari tentang pengembangan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi yang berguna untuk perkembangan pendidikan. Mahasiswa jurusan teknologi pendidikan dipersiapkan agar lancar dan mahir dalam penggunaan teknologi dan komunikasi untuk dunia pendidikan dan proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi yang tepat berperan dalam proses belajar mengajar yang lebih lancar dan efisien. Oleh karena itu, teknologi pendidikan sangat berperan dalam pengembangan kurikulum. Menggunakan teknologi dalam pengembangan kurikulum akan membuat kurikulum lebih relevan bagi peserta didik untuk meraih hasil belajar yang lebih maksimal. Sebelum masuk ke jurusan ini, kalian perlu tahu beberapa pengetahuan dan keahlian dasar yang dibutuhkan dalam jurusan ini. Di antaranya, kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan observasi, kemampuan menganalisa, kemampuan berpikir kritis, penguasaan media komunikasi, serta kemampuan kreativitas. Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan teknologi pendidikan. Namun, kalau kamu juga masih bingung, setidaknya beberapa alasan berikut akan membuatmu yakin memilih jurusan teknologi pendidikan. Menjadi lulusan jurusan ini, kamu bisa ikut langsung mengambil bagian dalam pembuatan kurikulum. Sesuai dengan namanya, kamu akan banyak mempelajari tentang penggunaan teknologi yang bertujuan untuk kegiatan pendidikan. Mahasiswa jurusan teknologi pendidikan ini dipersiapkan untuk menjadi ahli dan dibentuk untuk dapat memberi solusi bagi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Jurusan teknologi pendidikan memiliki prospek kerja yang luas bagi para alumninya. Tentunya, hal ini akan sangat membantu kamu dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk memperoleh pekerjaan. Selain di dunia pendidikan, kamu juga bisa berpeluang bekerja di bidang yang berhubungan dengan komunikasi dan teknologi. Di jurusan ini, kamu akan mendapat banyak mata kuliah yang sama dengan jurusan ilmu komunikasi, seperti fotografi, editing video, videografi, dan masih banyak lagi karena kamu dituntut untuk mampu membuat konten pelajaran yang ideal. Prospek kerja. Prospek kerja untuk lulusan teknologi jurusan ini cukup menjanjikan. Perkembangan teknologi menuntut dunia pendidikan juga perlu berubah dan beradaptasi. Teknologi akan sangat membantu dalam proses belajar, cara berkomunikasi, dan perancangan kurikulum. Sekolah dan lembaga pendidikan sangat memerlukan tenaga yang menguasai bidang kurikulum dan teknologi pendidikan. Di jurusan ini kamu juga mempelajari tentang pembuatan animasi loh. Walaupun hanya tingkat dasar, tapi pastinya kamu akan bisa mengembangkannya sendiri dan bisa jadi akan menjadi sesuatu yang menguntungkan jika kamu serius menggelutinya. Selain berkiprah sebagai tenaga pendidik dan pengembang kurikulum, lulusan jurusan ini dapat memilih profesi lain berbekal ilmu yang cukup kompleks yang dipelajari selama masa kuliah. Misalnya, bekerja di stasiun pertelevisian atau pengembang media pembelajaran karena keahlian di bidang fotografi dan videografi yang didapatkan. Prospek lainnya, kamu juga berpeluang kerja di lembaga kepolisian, walaupun tidak menjadi polisi, tapi kamu bisa menjadi pengembang sistem di lingkup kepolisian ataupun TNI. Kamu juga bisa memilih untuk membuat perusahaan yang memproduksi media dan sarana pendidikan seperti aplikasi belajar, konten video pembelajaran, konten animasi, pengembangan media pembelajaran e-learning, dan lain sebagainya. Beberapa universitas yang menyediakan program studi ini diantaranya di Indonesia adalah Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Malang, dan masih banyak lagi. Ikuti terus perkembangan channel ini untuk mendapatkan informasi menarik seputar dunia perkuliahan. Sampai jumpa lain waktu.